Pemirsa, hari ini Polda Metro Jaya melakukan rilis terhadap 3 kasus TPPO dan pornografi anak di bawah umur yang berhasil diungkap oleh Diresiber PMJ. Dan untuk mengetahui kasus-kasus apa saja yang diungkap, kami telah terhubung dengan jurnalis Metro TV Fadila Syarafina. Selamat siang Dila, apa saja kasus yang dirilis hari ini? Ya Vera, benar sekali pada hari ini Diresiber Polda Metro Jaya ini merilis sebanyak 3 kasus yang terkait dengan yang pertama tindak pidana perdagangan orang, kemudian juga terkait dengan tindakan asusila dan juga terkait dengan penyebaran konten pornografi yang semuanya dilakukan kepada anak di bawah umur. Nah, kalau kita lihat tadi rilis pertama yang dilakukan oleh Diresiber Polda Metro Jaya ini adalah terkait dengan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan kepada anak di bawah umur. Tindak pidana perdagangan orang ini dilakukan dengan skema open BO, Vera, yang menjadi korban ini ditemukan oleh pihak kepolisian ada sebanyak 2 anak di bawah umur. Dan yang menarik adalah pelaku dari kasus ini adalah narapidana yang sampai saat ini masih ditahan di Lapas Kelas 1 Cipinang. Sampai saat ini pihak kepolisian menyebut bahwa perdagangan orang ini sudah terjadi sejak Oktober 2023. Bahkan ketika korban ditanya sudah berapa kali ini diperdagangkan oleh pelaku, korban mengaku sudah lupa karena mereka menyebut seminggu ini minimal 1 kali atau 2 kali dipaksa untuk melakukan open BO. Nah, pihak kepolisian ini menyampaikan bahwa sampai saat ini masih akan terus mengusut kasus ini terkait dengan predator-predator yang melakukan pembelian atau pembelian terhadap tindak pidana perdagangan orang ini. Kemudian yang kedua juga terkait dengan apakah ada pihak di dalam lapas yang terlibat dalam kasus ini, mengingat pelaku ini adalah narapidana yang sampai saat ini masih dipenjara, Vera. Bahkan pelaku yang berinisial AM ini juga merupakan pelaku yang sebelumnya sudah melakukan hal yang sama dan sudah divonis selama 9 tahun penjara dan sampai saat ini sudah menjalani hukumannya selama 6 tahun. Namun saat ini melakukan kembali, tentunya perlu diselidiki apakah ada keterlibatan dari pihak Lapas Cipinang, kenapa bisa ada narapidana yang masih bisa mengakses handphone sehingga dapat melakukan tindak pidana perdagangan orang ini. Vera, kemudian yang kedua adalah terkait dengan penyebaran konten pornografi dan juga tindakan asusila kepada anak. Kasus kedua ini terungkap setelah dilakukan patroli cyber, ditemukan ada salah satu akun Gmail yang mengunggah beberapa konten-konten di sebuah G Drive. Ini konten-konten ini adalah konten-konten asusila yang melibatkan anak di bawah umur. Kemudian dilakukan penyidikan dan juga penyelidikan oleh pihak Polda Metro Jaya. Kemudian ditemukan bahwa TKP fisiknya ini terdapat di Tangerang, Banten. Kemudian pihak dari PMJ ini melakukan penangkapan kepada pelaku yang berinisial HOC. Tapi yang miris, Vera, juga adalah pelaku ini ternyata merupakan wali orang tua dari anak korban yang menerima tindakan asusila ini. Pihak korban ini, pihak pelaku ini disebut disangkakan dengan pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga Undang-Undang ITE. Kemudian kasus yang ketiga yang diungkap ini sebenarnya tidak berbeda jauh dengan kasus yang kedua, yaitu kasus terkait dengan penyebaran konten pornografi terhadap anak, kemudian juga terkait dengan pelecehan yang dilakukan atau tindak asusila yang dilakukan kepada anak. Untuk kasus ketiga ini ada 2 orang korban yang berusia 15 tahun, bahkan tindakan asusila ini disebut sudah berlangsung selama 7 sampai 8 tahun. Orang tua dari korban ini tidak mengetahui, bahkan pelakunya ini juga orang dekat, Vera. Pelakunya adalah tetangga dari kedua orang korban dan juga sebenarnya masih saudara jauh. Pihak kepolisian ini sudah mengamankan pelaku dan beberapa barang bukti, diantaranya adalah akun Gmail, kemudian yang kedua dari SIM card HP, kemudian juga ponsel dari pelaku ini juga sudah disita oleh pihak Polda Metro Jaya. Pihak kepolisian juga menyampaikan sudah berkoordinasi dengan Kementerian PPA untuk melakukan pemulihan psikologi baik untuk anak dan juga orang tuanya, mengingat kedua orang tua dari anak-anak ini semuanya tidak mengetahui terkait dengan terjadinya tindakan asusila ini. Nah, memang tadi disampaikan juga oleh pihak kepolisian bahwa ada beberapa himbauan-himbauan yang disampaikan, diantaranya adalah biasanya
tindakan ini dilakukan oleh orang dekat, kemudian juga karena lengahnya pengawasan dari orang tua kepada anak khususnya di ruang digital. Demikian yang dapat kami sampaikan, Vera, dari Polda Metro Jaya. Untuk sementara kembali dulu ke Anda di studio. Baik, terima kasih Fadila Syarafin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.